Halo, ketemu lagi dengan gua Hendy di channel kita IndoVivi, channel di mana gua bicara tentang NFT secara global dan Vivi secara khusus. Hari ini seperti biasa market update dan beberapa hal aja yang gua mau ingetin buat teman-teman semua bahwa tanggal 27 nanti akan ada migrasi OMI token ke Ethereum Network. Jadi gua ngingetin lagi untuk decisionnya kalian mau gimana, bisa cek di video gue yang sebelum-sebelumnya tentang migrasi OMI token. Jadi itu penting guys. Jadi kalian mesti decide mau move kemana itu tokennya, mau di move ke exchange atau mau di move ke app. Itu kalian coba decide, ada pros and cons masing-masing. Kalian bisa cek di video gue yang sebelumnya itu. Terus juga sebelum gue bicara lebih lanjut, gue mau ingetin aja ke teman-teman semua bahwa di channelnya IndoVivi ini kita nggak memberikan financial advice. Gue bukan financial advisor, gue bukan financial expert, dan semua apa yang gue share di sini purely entertainment. Gue cuma sharing apa pengalaman gue aja. So kita mulai ya. Vivi market seperti yang kemarin-kemarin gue kasih lihat, dan gue rasa teman-teman semua juga pada tahu ya, harga lagi ridiculously naik semua. Gue beberapa hari ini gue sama sekali nggak ada, boleh dibilang gue nggak ngelakuin apa-apa di Vivi, nggak beli, nggak jual. Kenapa nggak sama sekali ngelakuin apa-apa? Pertama, kalau gue mau beli pun semua harga udah overpriced menurut gue. Well, at this certain point, gue melihat harganya tuh lagi hype banget. Gue bukan bilang harga nggak bakal naik lagi, tapi kondisinya tuh uncertain. Nah, gue juga nggak ngejual karena begitu gue, dari pengalaman gue dari kemarin-kemarin, begitu gue jual terus langsung ketinggalan, langsung harga tahu-tahu langsung ngacir naik banget kalau yang blue chip ya. Jadi ya kalian do your own research lah. Apa misalnya kalian ada perlu liquidity, ya gue rasa ini sangat-sangat waktu yang sangat baik untuk jual. Dan seperti yang gue prediksi juga, harga mendekati akhir minggu ini kayaknya bakal retrace balik deh, bakal ada ngalamin penurunan. Hari ini aja dari kemarin kita udah lihat penurunan di beberapa collectibles. So hati-hati dalam kalian trading lah istilahnya. Ya masih waktu yang baik untuk jual menurut gue sih. Kalau emang kalian ada collectibles yang emang kalian waktu itu beli untuk flip, it's a good time. Jangan tunggu sampai makin turun lagi. So gue kecilin dulu ya. Kalau kita ngeliat di market saat ini, seperti tadi gue bilang, lu bisa lihat, ini kan gue di Ecomi Wiki ya. Gue nih short collectibles by price. Lu bisa lihat sekarang, kemarin-kemarin itu gue pernah ngasih lihat harga terendah di 24, sekarang terendah collectibles sudah di 39. So it's quite secara overall masih harganya tuh lumayan tinggi ya semua ini di Vivi. Gue nggak tahu akan lari kemana lagi harganya. Tapi yang pasti kalau di blue chip, gue melihat harga akan terus naik. Tapi kalau yang model-model kayak Mermicorno ini segala macam, well, masih ada ruang sih untuk bergerak. Tapi gue nggak melihat akan terlalu jauh-jauh dalam waktu dekat ini. Tapi untuk long term cukup baik. Dan seperti yang kemarin gue pernah ada di video sebelumnya tentang beberapa NFT yang menurut gue undervalue, posisinya semua juga udah naik ya dibanding yang kemarin-kemarin. Kayak contoh yang Groot, yang gue pernah share ini, Groot yang common, waktu itu di harga 29 below list price, sekarang udah 59. So at least kalau waktu itu kalian beli pada harga 29, ya investasi kalian udah 2 kali lipat dibanding waktu kalian beli. Kalian juga bisa lihat di sini persentase kenaikannya. Ini persentase kenaikan dibanding dengan harga list ya. List itu tuh harga waktu drop. Jadi semua green. Gue nggak melihat ada collectible yang dalam posisi merugi. Semuanya green, semuanya hijau. Jadi kalian lihat ini semua. Nah, kalau kita lihat, gue short ini by price dari harga termahal. Nah, lu bisa lihat di sini. Nah, ini karena itu makanya kebanyakan harga ini di drive sama FOMO ya. Kalian bisa lihat yang di Super Spider-Man Ultimate Animated yang Secret Rare. Kemarin itu harga di 100.000. Gua nggak tahu apa ini ada pergerakan, ada yang beli apa enggak. Jujur gua nggak jelas tahu. Karena emang di Vivi belum ada kasih tahu apa namanya, apa ini collectible-nya terjual atau di delist sama ownernya. Kalau delist kan hilang juga dari list kan. Nah, kita nggak tahu juga. Tapi kalau gue lihat sih ini kayaknya nggak akan mudah lah sebetulnya untuk menjual collectible yang harga udah sampai 100 ribuan. Itu benar-benar jarang terjadi, tapi ada terjadi. Gua tahu banget ada yang beli waktu itu. Ya, kalau masih di kisaran 20 ribuan, 30 ribuan itu masih masuk akal, masih banyak yang beli ya. Tapi kalau udah harga di 100 ribuan, gue jujur belum begitu tahu, belum bisa memberikan konfirmasi apa benar-benar ada. Tapi kalau kalian lihat
market cap-nya. Ini di sini di Ekomi Vivi ini kalau kita yang berbayar punya, yang subscription, kita bisa lihat market cap masing-masing collectible ini. Market cap berarti volume yang udah terjadi, volume penjualan di marketplace yang udah terjadi. Dan menurut gue ini semua di Vivi ini benar-benar bullish banget. Nanti gue akan kasih lihat itunya apa namanya. Gue ada screenshot sih sebetulnya dari satu website yang memberikan data-data tentang market cap masing-masing collectibles itu. Jadi kita bisa lihat di situ. Nanti coba gua sambil buka ya. Tapi sebelum itu gua mau lihat dulu kayak ini. Harga yang consistently naik itu di partner statue, sekarang udah di 30.000. Pada satu titik nih partner statue ini sama Eduardo Rizzo itu mahalan Eduardo Rizzo beberapa hari yang lalu. Kalau nggak salah Eduardo Rizzo di 27, partner statue di 25. Nah sekarang partner statue naik. Kalau gue lihat ini, nah ini kemungkinan besar naik karena emang ada demand di partner statue ini. Jadi emang ada yang beli, akhirnya harganya dia bisa naik. Antara itu atau emang yang pegang partner statue itu Diamond Hand. Ada dua kemungkinan itu. Nah kalau di Eduardo Rizzo ini somehow kan gue ada ikut di grupnya holdernya Eduardo Rizzo ya. Mereka juga suka bingung gitu, kenapa sih orang tahu-tahu suka undercut harganya tuh ridiculous. Kayak kalian lihat ini, di harga baru beberapa hari yang lalu, gue rasa baru 2 hari yang lalu ini harga di 27.000, sekarang tahu-tahu udah drop langsung 19.000. So itu yang kalian tuh mesti benar-benar hati-hati di Vivi, karena masalah price ini, masalah harga ini emang benar-benar nggak bisa ditebak. Problemnya kan ya holdernya itu banyak, apalagi makanya makin banyak collectiblesnya makin beresiko. Karena itu gue ngambil route-nya tuh lebih gue koleksi collectibles yang nggak terlalu banyak jumlahnya. Jadi kayak waktu itu gue pernah cerita yang designer count punya yang jumlahnya yang ultra jumlah cuma 660, 600, 888. Nah itu yang gue melihat itu harga lebih akan sustain dibanding dengan yang jumlahnya banyak banget. Tapi yang gua ngomong ini emang bukan suatu yang paten ya. Contohnya di partner statue ini jumlahnya di 4.033, tapi ya kalian lihat harganya sustain bagus banget. Terus Spider-Man yang Ultimate Animated ini 1.000 biji, harganya juga naiknya juga ridiculous banget. Tapi ya seperti kita lihat dalam beberapa hari ini turunnya bisa sampai 13.000, dari 100.000 sampai balik ke 87.000. Jadi ya itulah psikologinya dalam kita investasi, selalu ada yang undercut price kita karena mereka mau ya siapa sih yang nggak mau dia invest di cuman $400 atau berapa, tahu-tahu sekarang harga udah 87.000, siapa yang nggak mau cash out di situ gitu loh. Jujur gue juga akan ngelakuin hal yang sama. Jadi kalau kita lihat ya dari collectibles yang mahal-mahal yang bagian atas ini, ya secara jujur semua ini gue nggak ada satupun yang gue, misalnya pun gue punya cukup gem gitu untuk beli, gue di titik dimana gue nggak akan beli saat ini, karena ini kita belum tahu, market benar-benar masih certain banget. Gue akan lihat seperti gue bilang akhir minggu ini atau awal minggu depan, karena kemungkinan besar itu akan ada big news bersamaan dengan migrasi OMI. Akan ada satu big news yang mungkin announcement drop baru yang cukup big, gue rasa. Itu prediksi gue, tapi gue jujur nggak tahu bener apa enggak ya. Nah kalau kalian lihat semua ini kayak Superman juga udah 6.999 ini, dari sempat touch di 8.000, maybe ya 8.000 kalau nggak salah, udah drop sampai segini. R2D2 7.900. So ya kalau yang di atas 5.000 gue nggak melihat ada satupun yang berpotensi, istilahnya yang benar-benar gue tahu banget bakal good play untuk short termnya. Untuk long term maybe ya, kalau kalian mau cari yang blue chip punya, ya of course ini rata-rata bagus semua, yang karena if you think about it, contoh lah, gue cuma ngomong Jim Lee Nightwing itu harga 3.800, itu baru satu Ethereum lebih, dan satu Ethereum lebih itu tuh bagi pemain-pemain di OpenSea itu doesn't mean a whole lot sebetulnya gitu loh, nggak terlalu bisa dibilang mahal-mahal banget, nggak juga. Jadi mereka beli, bayangin Bored Ape Yacht Club itu aja udah di 60-an Ethereum, maybe hampir 70-an. So floor-nya ya. So untuk mereka beli satu itu emang nothing gitu loh. Tapi you think about, this is DC license, Marvel license, Disney license punya NFT. Begitu the world berita ini makin tersebar keluar tentang NFT-nya Disney, Marvel segala macam kepada mereka akan jump in. Udah pasti mereka jump in. Saat ini yang emang menjadi barrier untuk mereka jump in adalah liquidity. Dalam arti cash out-nya yang gue pernah cerita sama kalian itu. So if you guys nggak mudah apa yang gue ngomongin tentang cash out, kalian bisa cek di video gue yang gue bicara tentang cash out, karena itu menjadi saat ini menjadi satu kendala buat
adaptasi orang-orang kripto di well NFT ke Vivi, karena emang masalah cash out-nya itu. So itu yang saat ini ya I don't see any potential or anything of any of this NFT right now, karena semua emang posisi overpriced semua. Kalau kalian bermain di yang harga-harga di apa medium price punya, kayak di bawah 1000, mungkin masih ada beberapa yang good play. Coba ya gue scroll sampai di bawah 1000 ya. Di bawah 1000 kalau menurut gue yang masih good play ini yang Heroes Edition. Ini good play. Karena teman-temannya yang lain di Dcon itu harga udah 2000-an. Kayak Heroes Edition ini cuman ada 666. Sedangkan kalau kalian ngelihat yang contoh ya, Dcon ya inilah, coba nih Pop Life Print ini. Harga udah 1300, sama juga 666. Terus kalian lihat yang di ini Ink Story, Ink Story udah di 2000-an, itu juga sama, itu bahkan di 888. Terus kalau scroll lagi terus up, masih ada lagi yang Dcon yang harga ridiculous, yang udah tinggi banget kayak ini, OG Devil Bunny yang ultra rare, ini udah 3199. Dan yang paling mahal di Dcon itu ya, sorry bukan paling mahal bener, masih ya di series-series itu, Dead Cat Bronson udah 4000-an, itu juga di 888. So ya kalau kalian mau invest, kalau menurut gua itu kalau gua misalnya mau invest, gua akan invest ke yang under value saat ini seperti yang tadi itu, yang Heroes Edition. Creeping Dero ini juga ada dari Jermaine Rogers, dia pernah kasih teaser bahwa holdernya Creeping Dero ini akan dapetin sesuatu, I don't know, maybe airdrop or something, but something exciting, dia udah bilang. So makanya gue ada hold itu juga. And by the way guys ya, rata-rata semua yang gue beli kalau di Dcon itu di harga 400 sampai 500. Gue begitu harga udah naik terus, gue hold off untuk apa namanya masuk lagi, karena gue lebih berpikir gue mau benar-benar fokusin ke yang blue chip kalau emang gue mau spend more gitu loh. Jadi kayak contoh sekarang yang gue mau coba kejar, ya sekarang sih sebenarnya nggak ada ya, tadi gue bilang. Cuma yang benar-benar gue eager untuk dapat itu saat ini Deadpool Secret Rare. Itu gue kesel banget nggak dapet. Padahal gue bisa dapetin waktu itu, bisa beli pada waktu harga 900-an, tapi sekarang harga udah, I think udah 4000-an sekarang. So I don't know, tapi itu gue eager untuk complete the setnya, karena gue punya semuanya. Common, uncommon, rare, ultra rare, gue punya semua kecuali secret rare. Jadi itu kayaknya quite annoying untuk gue nggak punya itu. Karena gue udah pernah kejadian di Spider-Man yang animated itu, yang seriesnya animated yang ada secret rare. Itu gue juga pada satu titik gue punya semua. Gue punya common, uncommon, rare, dan ultra rare. Yang gue nggak punya cuman secret rare. Nah secret rare pada waktu itu di marketplace termurah itu kalau nggak salah pernah drop sampai di bawah 2000 dikit. Nah pada waktu itu emang gue nggak punya gem, nggak punya cukup gem. Jadi ya akhirnya gue tunggu berharap, maksudnya bisa apa namanya, harganya turun, gue bisa beli, atau waktu gue punya gem gue bisa beli. Tapi ya harganya ternyata ngacir terus sampai sekarang. Kalian lihat udah, ya terakhir ini kan 80 ribuan. So it's beyond, gue udah nggak kepikir mau apa complete set lagi, sehingga sekitar sebulan lalu itu gue jual semuanya. Dan yang nyesek itu adalah di ultra rare. Gue nggak sama sekali, I didn't see that coming, bahwa ultra rare itu bakal harganya melejit juga. Karena gue selalu berpikir kayak komik, secret rare-nya itu harganya emang tinggi, tapi ultra rare itu ya karena dalam set itu yang paling tingginya secret rare. Jadi ketika ada set yang paling tinggi secret rare, biasanya ultra rare-nya itu nggak terlalu valuable gitu loh. Gue berasumsi seperti itu, ternyata gue salah. Jadi waktu itu Spider-Man yang ultra rare gue jual itu di 2700, berasumsi bahwa itu harga udah bagus banget. Ternyata sekarang I don't know, last time I check kayaknya, coba bentar ya, Superman yang ultra rare itu udah 10.000. So ya gitu. Jadi some decision ya kadang-kadang ya gitulah, kita make decision yang kadang-kadang kita regret, tapi ya you cannot turn back the time. Yang mesti kita lakuin sekarang adalah fokus ke depan. Kita istilahnya begini loh, lu ketinggalan apa namanya, satu kereta, anggaplah bukan kereta lah, maksudnya kita keluar negeri, misalnya MRT, kita ketinggalan MRT, ya tunggu MRT selanjutnya, nggak usah ngejarin MRT itu lagi gitu. Jadi yang ini ketinggalan. The good thing about Vivi, it's a lot of things more to come in the future. Jadi itu potensi di semua masih terus banyak di depan, yang yang kita bisa ambil, kesempatan kita bisa ambil. Jadi ini yang sangat-sangat bullish. Dan udah gitu, yang seperti gue bilang, come on now, it's Disney and Marvel and the gang, DC and everything. It's a good brand.
yang no brainer, lu nggak usah mikir, lu istilahnya gini, siapa sih yang nggak tahu Iron Man? Lu bayangin aja nih sekarang Iron Man yang keluar, yang first appearance itu kan di golden moment kan. Nanti begitu series lain keluar, Iron Man yang lain, itu akan valuable juga gitu loh. Karena second series itu bagi gue juga masih quite good gitu loh. Dan yang itu kan golden, yang ini kan misalnya keluar nanti yang benar-benar real life-nya berwarna, yang color punya, of course itu akan valuable dan itu akan a lot of people gonna try to get that. So kesempatan masih banyak. Lu bikin list aja dari Disney aja masih banyak yang belum karakter-karakter yang belum dia keluarin, dan itu udah istilahnya mereka udah tinggal nunggu waktu aja. Entah itu Donald Duck, gue cerita, terus Goofy belum ada ya kan, masih banyak sekali gitu loh. Kalau di Marvel you can name everybody, seriously di Marvel banyak banget yang masih belum keluar, yang masih belum ada karakter-karakternya, dan semua itu akan keluar sebagai FA nantinya. Jadi sarannya gue, ini juga gue berusaha ngomong ke diri gue sendiri, adalah gue akan fokus ke drop-drop selanjutnya. Nah, habis itu pertanyaannya begini, ada teman-teman di YouTube, di channel yang menanyakan begini kemarin ke gue. Coba gue lihat ya. Nih, dari Anjar Pamungkas. Udah drop berkali-kali nggak pernah dapat. Apakah banyak bot? Nah, gue akan coba jelaskan itu juga. Ya, di Vivi ini emang masalah bot itu emang sepertinya inevitable ya. Kita bicara tentang satu platform yang bisa menghasilkan return yang sangat-sangat luar biasa banget. Lu bayangin di mana lagi ada platform yang istilahnya kalian cuma spend hanya $6.99, returnnya bisa sampai 20.000. Bahkan sekarang kalau kalian lihat Marvel Comics bisa 100 ribuan lebih. So, udah pasti banyak orang, banyak oknum yang akan take advantage teknologi ini dengan kepandaian mereka, dengan kemampuan mereka dalam coding, dalam scripting segala macam. Mereka akan bisa men-trick the system gitu loh, untuk mereka tuh bisa try to take advantage of this situation. Sehingga ya jujur kata emang banyak sekali di kita ini lumayan frustasi, dalam arti setiap kali kita drop kita tuh nggak dapet, dan itu understandable. Gue bilang untuk teman-teman begini aja, kalau gue pribadi karena itu nggak bisa berubah gimana-gimana, ya istilahnya yang kita bisa lakukan adalah begini, gue akan selalu dalam drop, gue akan selalu all out, apapun itu. All out dalam arti gue pakai 4 gadget, gue akan selalu coba 4 gadget. Dan dalam prakteknya selama ini, kalau gue lihat dalam prakteknya, somehow yang jadi masalah itu selalu di komik. Dalam prakteknya komik, kayak contohnya 2 hari belakangan ini ya, 2 hari drop Senin Selasa, gue emang gak dapat sama sekali, 4 gadgetnya gue gak dapat. Tapi ketika collectibles drop, walaupun jumlahnya kayak kemarin yang Creeping Darrow segala macamnya, walaupun jumlahnya tuh hampir-hampir sama dengan si komik, tapi chances untuk kita dapatnya masih lebih mending daripada komik. Jadi daripada kita komplain tentang bot segala macam, yang mendingan keep doing it gitu loh. Toh untuk ngelakuinnya juga bukannya dibilang effort yang terlalu gimana-gimana banget. Kita cuma perlu nunggu jam 11 terus pencet. Setiap minggu cuman hari Selasa, Kamis, sama Sabtu. That's it gitu loh. I mean, what's so hard about that gitu loh. Keep consistent, itu saran gue. Keep consistent doing it. Karena lu gak pernah tahu ketika lu, bagi gue ini masih, walaupun ada bot, ada peran bot yang bikin ruin all this ecosystem, tapi menurut gue nggak terlalu efek banyak banget yang bikin kita tuh nggak dapet. Karena pikirannya begini, yang bikin kita nggak dapet itu sebetulnya rebutan 30.000 atau bahkan 10.000 collectibles direbutin oleh lebih dari 1 juta orang. Itu yang jadi masalah saat ini gitu loh. Nah, makanya balik tadi yang gue bilang ke kalian adalah ketika kalian punya cukup liquidity untuk kalian invest, saat ini menurut gue yang terbaik adalah beli, not financial advice, beli collectible ataupun komik yang jumlahnya tuh dikit. Itu saran gue. Nah, kenapa? Karena semakin jalan ke depannya ini, si Vivi ini akan terus menambahkan jumlah menurut gue. Mereka akan scaling sesuai dengan jumlah user. Jadi nggak mungkin lagi nanti, anggaplah setahun mendatang. Saat ini kan waktu kemarin pernah gue update kan jumlah user Vivi kan dibilang 1,4 juta kan. 1,4 juta. Tahun depan anggap cuma naik 2 kali, bagi gue akan naik lebih dari itu. Semakin NFT ini akan semakin gaungnya, akan semakin mainstream, Vivi ini yang akan, menurut gue akan jadi nomor 1 nanti. Dan untuk 2 kali lipat user dalam waktu 1 tahun, it's nothing. Bagi gue, anggaplah usernya pada tahun depan itu jadi 2,5 juta user. Otomatis angka sekali drop 30.000 atau 10.000 itu udah gak make sense buat Vivi.
of course si Marvel, si DC, si Disney-nya mereka wanna make more money, peluangnya kan besar buat mereka. Mereka akan nambahin jumlah edition mereka. Jadi udah nggak mungkin main di angka 10.000, 30.000 lagi. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi dengan collectible yang cuma ada 666, yang cuma ada 800, 600, kayak komik Secret Rare yang 600 biji doang. Terus, ya kalian bayangin aja, otomatis itu akan direbutin banyak orang. Nah, kalian-kalian yang sekarang ini early, contoh sekarang komik Secret Rare itu yang menurut gua Secret Rare komik saat ini juga pada undervalue. Terutama yang jumlah edition totalnya 30.000, itu yang dia Secret Rare cuma 600 600 edition. Itu harganya saat ini kisaran 400 sampai 700 900 dolar gitu loh. Jadi menurut gue itu undervalue banget saat ini. Jadi kalau kalian mau jump into good collectible, menurut gue ya itu di yang jumlah minnya tuh dikit kayak gitu. Ya kalian bayangin aja sendiri, 666 akan direbutin oleh 2,5 juta orang. Itu tahun depan. Kalau menurut gue, kenaikan tahun depan user Vivi jangan kaget bisa 10 kali lipat dari apa yang ada sekarang. Dengan power brandingnya Disney, Marvel, dan belum lagi nanti brand-brand lainnya akan jump in lagi. So, it's really mind blowing kalau kalian pikirin. Nah, come to that, gue mau bicara tentang jadi di Vivi gue akan leave it like that ya. Jadi kalian tahu bahwa saat ini market seperti apa kondisinya, itu update gue aja tentang market. Nah, ngomongin tentang NFT secara general, nah gue mau ngomong tentang hype beberapa hari yang lalu. Gue dari kemarin gak sempat ngomong hype yang ini tuh di mana-mana lah di Indo. Kalau kalian ngikutin Deddy Corbuzier, ngikutin ya banyak lah influencer-influencer yang tiba-tiba ngomongin tentang ini Gozali Everyday. Nah jadi trennya Gozali Everyday ini mungkin ada yang belum tahu, jadi gue jelasin dulu. Jadi Gozali ini dia selama dibilang 2017 sampai 2021 dia selfie. Dia jadi ambil selfie dia setiap hari. Yang akhirnya foto-foto itu dijadikan di minting jadi NFT. Jumlah fotonya ada 933 foto yang dia minting. Dia minting di Polygon Network. So, seperti kalian lihat saat ini posisinya 933 items, jumlah pemiliknya itu ada 502 orang. So, berarti anggapannya satu orang bisa rata-rata punya 2 lah ya, gitu. Nah, floor price-nya saat ini adalah di 0,249 Ethereum. So, 0,249 Ethereum itu berarti roughly berapa kali 3, 600, 700 lah ya. Ya, anggaplah $700 lah, kisaran $700. Satu Ethereum kan saat ini 3.100. So, 2 Ethereum berarti 6.200. $700 lah, 700, 800 kisaran. Floor price. Jadi harga termurah yang orang jual. Jadi kalau lu scroll down ke sini, lu bisa lihat termurah orang jual itu di 0,245 gitu. Nah, volume trading so far di project Gozali Everyday ini di 377 Ethereum. So, kalian hitung sendiri. Jadi ini untuk project Indonesia, ini project nggak main-main. Apalagi project yang mulainya itu sebetulnya bukan, ini hanya mungkin, correct me if I'm wrong, ini lebih ke lucu-lucuan. Jadi dari wawancaranya Gozali juga nggak expect ya ini akan terjadi seperti ini. But again, tapi intinya ini yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Kalau kalian nontonin di talk show-nya dari Corbuzier itu jelasin, dia ngomong tentang kenapa bisa sampai begini segala macam gitu. Dan itu menurut gua itulah powernya NFT saat ini. Jadi dari dulu waktu awal-awal gue main di OpenSea, gue udah sering ngomong ke teman-temannya bahwa terutama teman-teman gue yang berkecimpung dalam art, gambar-gambar segala macam. Teman-teman semua yang punya talenta di art, apa itu gambar, apa itu animasi atau segala macam, kalian tuh punya potensi yang sama, bahkan mungkin jauh lebih daripada potensi yang ada dari Gozali ini gitu loh. Kalian lihat cuma foto-foto begitu aja bisa terjual dengan harga begini. Nah, background terjualnya bisa sampai begini gimana? Gua nggak perlu bicarain. Yang pasti ada demand. Ketika ada demand, of course harga akan naik. Nah, seperti kalian lihat saat ini, demand-nya itu di mana? Lu bisa lihat dari 502 orang pemilik owner NFT ini. Nah,
harganya sempat touch waktu itu floor sampai kalau nggak salah gue di 0,9 Ethereum. I might be wrong, correct me if I'm wrong ya. Tapi gue pernah lihat ada yang posting sampai waktu itu gue belum nge. Jadi di 0,9 Ethereum. So bayangin, 0,9 Ethereum, terus sekarang drop sampai 0,245. By the way, adakah orang yang beli di 0,9? Kalau menurut gue ada. Dan apa yang terjadi kepada orang yang beli di 0,9 Ethereum? Nah, itu yang mau gue bicarakan. Kenapa gue tuh gue ini balik lagi ya, gue nggak bashing on OpenSea or other project. Gue bukan shilling my bag, bukan apa karena gue tuh lumayan invest di Vivi, bukan berarti gue promoin Vivi doang. Tapi gue bicara begini, bedanya Vivi dengan OpenSea. Vivi itu tuh oke, kalau lu ngomong tuh lebih centralized, dikontrol, kontennya tuh benar-benar dikontrol oleh Vivi. Makanya Vivi itu cuma mau urusan sama publisher atau brand-brand yang emang IP-nya udah terkenal. Yang tadi gue bicara, balik lagi, gue ingetin ke teman-teman, bedanya Marvel, Disney, sama kalau di OpenSea itu anybody, siapa aja bisa bikin NFT project mereka sendiri. Entah mereka itu pribadi, atau mereka perusahaan, atau mereka juga yang bermerek, kayak Adidas kan masuk ke sini, Pepsi kan juga masuk. Jadi siapa aja bisa, ya kan? Atau perusahaan yang ngaku-ngakunya ada hubungannya dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, semuanya itu tuh sangat-sangat sulit ditentukan kalau di OpenSea. Atau di lain-lain ya, sama. Di IMX juga sama, di Solana juga sama. Semua itu tuh istilahnya tuh, again, gue bicara ini, gue harap kalian tangkap positifnya, bukannya gue berbicara bahwa OpenSea is not a good market, tapi OpenSea is number one market. Itu no doubt, number one. Tapi permasalahannya di OpenSea ini terlalu banyak pom-pomnya, terlalu banyak cheerleadernya, dan itu you cannot blame anybody except yourself yang lompat, yang greedy lompat ke project ini. Bukan ngomongin Gozali ya, project-project semacam ini gitu loh. Karena trennya itu setelah kalian kalau kalian ikutin, setelah Gozali ini trending, langsung muncul banyak banget yang model-model begitu. Jadi sebelum Gozali gue yakin ada yang project-project yang cuma kasih foto-foto nggak jelas ya. Karena waktu itu gue pernah juga ada lihat foto satu universitas di Indonesia di mana dia tuh minting foto-foto dosen-dosennya. Gue pernah lihat juga, tapi nggak booming. Kenapa nggak booming? Karena emang nggak ada yang pom-pomin. Nah, Gozali itu different. Ada pihak yang pom-pomin, ada pihak yang men-cheerleadering, yang nge-push ini supaya naik gitu loh. Nah, setelah Gozali itu sukses, muncullah banyak macam-macam. Ada yang namanya Iron DAO, ada segala macam yang isinya ya kalau kalian lihat contohnya Iron DAO ini ya. Ini cuma foto-foto doang. Nah, nilainya di mana? Of course bernilai karena ada komunitas yang mensupport, yang menganggap itu bernilai. Jadi nilai sesuatu itu bukan bagi banyak orang mungkin nggak bernilai, tapi bagi satu kelompok itu bernilai. Dan kelompok itu memberikan nilai. Saat ini Iron DAO ini termula di 0,5 Ethereum. Ini sempat tembus waktu itu kalau nggak salah tuh lebih dari 1 Ethereum. Nah, permasalahannya yang tadi gue bilang, apa kabar dengan orang-orang yang beli di harga tinggi di 1 Ethereum ke atas? Apa kabarnya dengan mereka gitu loh, ya kan? Apakah mereka akan happy dengan kondisi ini? Kalau gue otomatis gue nggak happy. Tapi gue nggak bisa salahkan kalau gue jump into this project. Gue jump into project karena apa? Ya karena greed gue, karena kerakusan gue merasa gue bisa harganya ini lebih tinggi lagi, sehingga pada waktu udah lebih tinggi lagi gue bisa take profit. Itu yang jadi masalah. Dan kalau kalian lihat di sini, gue akan kasih kalian lihat ya, banyak banget project yang sekarang ini muncul, banyak dan terlalu banyak. Ini yang trending. Gue akan kasih lihat kalian, ini di IC Tools ya, IC Tools. Gue akan masuk ke, sebelum itu gue ngeliat yang trending dulu deh. Kalian lihat yang trending. Ini Meren DAO, ini juga sama. Jadi itu project sama Ella DAO. I don't know about that one ya, karena bukan foto. I don't know, gue nggak mau buka karena nanti lemot juga. Kayak ini, Cindy DAO Genesis. Ini foto-foto semua. Nah, kalau kalian pinter mainnya, kalian bisa cuan, bisa profit, benar. Elon DAO, itu juga trending. Nah, again, ini pendapat gue ya, ini semua pendapat pribadi gue. Terus, apa lagi nih? Ini, Bele Dolphin, ini juga sama. Ini kalau gue buka ya foto-foto juga gitu loh, cuma foto-foto aja gitu, foto-foto yang
jujur, uh, gue nggak bisa ngelihat, ya poinnya begini, gue nggak bisa ngelihat itu akan ada value untuk kedepannya. Itu cuman kerjaan orang yang pump, orang-orang yang pump and dump, yang take advantage, sehingga kalau kita greedy, kita ikutan join, dan pada satu titik ya ini kayak ini juga nih. Tadi barusan Danny DeVito ini tuh, mana sih? Udah hilang. Nih, Someray Dow itu baru minting. Nih, Danny DeVito itu juga sama. Apakah ada approval dari Danny DeVito? I don't know. More than likely enggak. Corina Dow, Sweeney Dow. Jadi tiba-tiba langsung pada trending semua. Gua melihatnya itu mulainya dari si Gozali Everyday, terus abis itu langsung yang si Irene Dow ini ngehit. Irene Dow ini terus langsung keluarlah kopi-kopi yang lainnya. Bahkan yang Gozali ini ada yang keluar setelah itu nggak lama, yang Gozali Mam atau apa. Of course nggak akan. Jadi apa yang terjadi di Gozali itu fenomena. Itu menurut gua sekali terjadi. Dan apakah ada value-nya ke depan? Wah, menurut gua potensinya besar untuk si Gozali untuk bisa booming. Istilahnya dia sekarang udah posisi itu, dia tuh trending, tokoh trending di Indonesia, dia yang pertama. Nah, otomatis gue rasa next apa project dia yang next itu akan bagus kalau dia bisa play it right ya gitu. Nah, itu yang gue mau ngomong, bedanya dengan kalau lo invest ke NFT yang memang dasarnya bermerek, dasarnya itu emang bukan mulainya karena meme begini loh. And by the way, pada 2021, kalau nggak salah waktu itu bulan Juli ya, yang kita tuh ngalamin di kripto, ngalamin ancur-ancuran itu, karena ya pokoknya itu waktu itu mulai segala macam dari Dogecoin, Shiba segala macam. Nah, orang merasa karena Dogecoin sukses, semua mau ngopi, semua mau bikin meme coin. Dan itu pada waktu itu market flooding sama meme coin. Setiap project tiap hari keluar meme coin semua. Segala macam anjing, dogi, segala macam project kucing, project apa segala macam, nama-namanya itu semua keluar. Dan akhirnya itu yang bikin bad taste, yang bikin akhirnya market menurut gua tuh ya jadi istilahnya udah pasti banyak banget orang yang nyangkut di situ gitu loh. Balik lagi itu kenapa? Karena dia memanfaatkan greed-nya kita sebagai investor. Kalau kita yang nggak bisa nahan diri, atau kita nggak pinter, of course, maksudnya gue bilang tadi lagi, balik lagi, kalau lu pinter memanfaatkan situasi, ya lu can make money. Tapi keep in mind, ada orang yang dirugikan pasti pada kondisi itu. Orang yang beli all time high udah pasti rugi, udah pasti. Nah, ini trennya sama dengan NFT saat ini, karena ada yang meme NFT sukses dan melihat gila ini gampang banget, cuma upload foto bisa kejual, semua ngelakuin hal yang sama. Dan ya I feel bad for people yang beli di atas. Sama semua di project-project OpenSea technically hampir sama, apalagi yang kurang jelas ya. Nah, bedanya apa? Kalau gua jujur, gua akan ikut ke project-project yang seperti ini, yang benar, seperti Metaverse ini. Nah, project ini, nah ini jujur gua ikut. Dan banyak lagi project-project yang seperti Metaverse ini, cuman gua nggak punya kesempatan ikut karena gue nggak dapet di whitelist. Jadi gue nggak akan, gue belum pada posisi gue berani banget untuk lompat guess war di public sell project-project bagus, karena rata-rata kalau gue nggak dapet whitelist, gue forget about it. Jadi gue udah nggak akan lompat ke itu lagi. Nah, kalau kayak Metaverse ini salah satu project yang gue puji Tuhan gue dapet whitelistnya. Dan gue sekarang untuk dapat whitelist, gue punya strategi sendiri yang mungkin nanti gue akan share. Strategi gue bukan strategi yang boleh dibilang top tier, tapi strategi di mana karena gue emang nggak all in di OpenSea. Jadi ya gue ngambil approach-nya itu gue lebih santai gitu di OpenSea. Gue dapat whitelist oke, nggak dapat nggak apa-apa gitu loh. Jadi yang gue lakuin ya gue simple, gue stepnya yang simple aja. Gue nggak melakukan step yang, karena rata-rata kalau untuk whitelist itu setiap project kan beda-beda, tapi rata-rata udah pasti grinding dan inviting. Lu mesti invite 30 orang lah, mesti invite, ada yang gampang 7 orang, lu mesti grinding, ada yang gampang sampai level 3 di Discord, ada yang susah sampai mesti level 30-40. Jadi hal-hal itu bagi gua, again it's my personal opinion, it's wasting time for me. So gua mendingan gua beli satu project yang bagus, gua invest ke satu project yang bagus, di mana project itu biasanya memberikan fasilitas, dia tuh suka collaboration dengan other good project or new project. Jadi yang gue bicara ini salah satunya adalah project Llama First ya. Llama First nih gue
buka Discord-nya. Jadi ini salah satu strategi gue. Balik lagi, gue nggak bilang ini terbaik, cuman ini strategi santainya gue aja, karena gue udah di poin dimana gue I don't think I wanna waste too much time gitu loh di grinding segala macam. Gue pernah di grinding di satu project sampai waduh udah gimana banget, tau-tau begitu project launching, projectnya hancur-hancuran, jelek. Jadi ya begitu. By the way, ini, nah gue ikut di project yang namanya Llama First. Nah jadi gue ada beli NFT waktu itu di project namanya Llama First. Terus gue juga ada beli project di Cosmic Labs, ini yang bawah. Terus ada lagi di Prometheus Pass. Terus ada lagi, jadi ada beberapa yang punya, gue lihat ada potensi-potensi. Dia tuh lebih ngembangin ke community, dan dia itu bekerja sama dengan project-project baru, collaboration dengan project-project baru, sehingga dari projectnya kita itu, contoh kayak Llama First, lu kalau punya apa NFT Llama First, lu berada di project ini, lu jadi bisa masuk kayak begini nih. Jadi ada namanya whitelist opportunity. Jadi lu bisa masuk kayak ini, Hypebears, dia lagi collab sama Hypebears kan, lagi kolaborasi sama Hypebears. Terus di Hypebears ini, jadi lu bisa ikut raffle-nya. Dan selama ini I've been pretty lucky, sering dapat yang project-project dari Llama First ini gitu loh. Nah termasuk yang Metroverse ini gue juga dapat dari Llama First juga, dari project ini. Jadi gue ikut dari WL-nya ini. Nah itu makanya gue bilang kalau gue nggak terlalu ngoyo banget grinding segala macam. Gue cuma ikut-ikutin kayak begini aja. Itu satu yang gue lakuin. Yang hal kedua yang gue lakuin adalah gue ikutin juga whitelist giveaway di Twitter. Jadi kalau di Twitter, karena gue udah ikutin semua banyak influencer ya, dan influencer itu kan mereka rata-rata juga kan promoin project-project, dan mereka memberikan whitelist juga di Twitter. Jadi gue ikutin giveaway di situ. Dan again, jauh lebih lot less time consuming for me untuk grinding. Of course, kalau yang project-project yang bagus-bagus banget, emang kayaknya gue sulit dapatnya. Kayak contohnya ini project yang nanti Februari yang Hypebeast sama Tron Wars, ini project yang menurut gue bagus banget, tapi gue nggak dapet whitelistnya. Tapi masih ada kesempatan nggak? Menurut gue masih, karena apa? Di Twitter ini masih suka ngadain giveaway untuk untuk dapetin whitelistnya. Jadi itu ya juga gue coba ikut. Ya dapat syukur, nggak dapat, gue nggak ngerugi apa-apa. Gue nggak rugi apa-apa, intinya sama sekali nggak rugi apa-apa gitu loh. Ya paling cuma ya coba kalau dapat gimana gitu doang gitu loh. Kayak ini Azuki juga sama. Ini kan project yang saat ini floornya itu di 2 Ethereum lebih. Ya intinya kalian tahu lah di project ini, Staple First, Azuki itu project-project yang bagus di OpenSea saat ini. Tapi ya gue nggak dapet itunya. Nah emang kebetulan yang gue bilang gue dapet Metroverse. By the way, di Metroverse ini baru tadi pagi jam 5 minting. Untuk whitelist bisa minting 2, so gue mint 2. Satu udah gue jual. Jadi gue mint 2 itu modal gue itu 0,25 Ethereum dengan gas, karena satunya itu 0,1 Ethereum. Dan gue udah jual satu biji, yang satu itu gue jual di 0,525 apa 0,549, gue rada lupa antara itu kayaknya. Gue jual di situ. Oh sorry, ya 0,549 itu gue jual di situ. Nah, seperti kalian lihat, ini floornya udah di 0,66. So, technically kalau gue nunggu dikit, ya gue sebenarnya udah bisa jual lebih mahal. Tapi gue dijual yang satu itu gue udah profit. Jadi gue udah balik modal dan profit, dan gue punya satu lagi. Gue masih punya satu yang gue lihat perkembangannya seperti apa. Nah, itu bagusnya kalau dapat whitelist yang lu bisa min 2 ya. Kalau min 1 itu tanggung banget, karena lu bingung jual nggak gitu loh. Begitu jual, tahu-tahu besok-besoknya langsung harganya naik 2 kali lipat. Lu nggak jual, tahu-tahu langsung harganya hancur banget. Ada juga begitu gue ngikutin project, contoh ya gue udah tutup sih. Gue jadi ada ngikutin beberapa project yang juga dapat sebetulnya dari raffle, yang ternyata nggak sebagus yang gue pikir gitu loh. Tapi it's okay, you win some, you lose some. Ya itu, kita hati-hati dalam bergerak. Gue ikut banyak project sih di OpenSea, tapi emang gue nggak all out banget di OpenSea gitu loh. Gue rasa banyak banget teman-teman kita yang jauh lebih keren-keren lah, jauh lebih hebat, yang ngerti banget tentang OpenSea ini. Kalian bisa follow mereka juga, terutama yang influencer luar itu, mereka luar biasa semua. Mereka yang lebih baik untuk ngajarin kalian gimana ngeflip satu NFT bisa
naik 1000 kali lipat, 100 kali lipat, so they know more. Tapi apa yang gue bawain saat ini, gue cuman my experience, my pengalaman gue, dan pengalaman gue di OpenSea itu not so much lah, nothing banget. Gue lebih ngerti di Vivi, nah makanya gue lebih saranin teman-teman untuk kalau mau, terutama teman-teman yang baru ya, terutama teman yang baru, kalau misalnya baru di NFT, kalau misalnya mau jump into NFT, it's good kalau kalian bisa coba langsung ke OpenSea sehingga kalian langsung nyebur ke ombak yang gede. Tapi kalau kalian mau ngerasain dulu seperti apa, gue rasa Vivi itu jauh lebih friendly, beginner friendly. Nah contohnya gue mau kasih satu video seberapa cepat gue beli gem di Vivi. Nah ini gue beli gem, itu juga ada pertanyaan ya teman kemarin ya di YouTube, gimana cara beli gem di Vivi. Nah ini gue kasih lihat. Jadi sangat-sangat simple. Kalian masuk beli, ini gue coba beli 5 gem, gue klik, terus kan masuk ke Google Pay. Di Google Pay gue masukin debit card gue masukin info dina. Ini kan gak kelihatan apa-apa nih di posisi sini blank karena gue screen record. Kalau hal yang sensitif dia otomatis blank. Jadi di sini lu masukin nomor kartu kredit lu atau debit. Gue ya terserah lu mau pakai debit atau kredit card. Gue pakai debit card. Terus masukin nomornya, masukin expirednya sama nomor security-nya. As easy as that, udah masuk. Terus purchase langsung. As simple as that untuk lu beli gem. Nggak ada sulitnya sama sekali. Lu udah purchase gem. Nah, begitu udah purchase, udah done. That's it. Lu udah ready to go gitu loh. Nah, of course, karena misalnya dropnya yang komik, ya otomatis lu beli minimal 699, tapi lu nggak bisa beli 699, jadi lu bisa beli 7. So, lu beli 7 gem. As simple as that, dengan modal $7, dikali dalam rupiah, lu udah bisa jump into NFT. Lu nggak perlu worry about gas. Lu nggak perlu worry about kalau nggak dapet tuh, uang lu hilang. Bukan hilang ya, maksudnya kalau di OpenSea, kalau lu nggak dapet, tapi lu nggak ngerti, lu rebutan, lu udah bayar gas fee ya kena gas fee-nya. Gas fee-nya 100 ya kena $100 gitu loh. Nah, jadi minimal aja kalau lu mau jump di OpenSea untuk ngelakuin minting saat ini, satu kali minting itu semurah-murahnya $30. Seingat gua gitu, gua paling pernah murah itu minting satu NFT itu $30. Jadi lu kalau NFT-nya lu misalnya lu beli NFT free pun, jadi ada yang apa namanya NFT project yang free, ya lu tetap kena gas fee gitu loh. Nah, jadi kalau di Vivi yang tadi gue bilang, as simple as that, lu beli gemnya, udah itu aja. Lu modal cuma 699, lu bisa gulung itu sampai unlimited. Lu bayangin begitu lu mulai pertama, kan ada teman gue mulai langsung dapat secret rare. I don't know what happened. It's a beginner luck, bisa mulai langsung dapat secret rare, dan pada waktu itu lagi komik lagi booming. Jadi secret rare itu harganya masih di kisaran 2000-an lebih gitu loh, 2000-an begitu drop. Dia jual 2000-an. Modal dia dari 7 jam jadi 2000 jam. Dari situ diputer-puter. Gue nggak tahu sekarang udah seperti apa. I'm pretty sure doing good gitu loh. Jadi simple, sangat simple banget di Vivi. Dan again, ini gue balik lagi ngomong, ini pengalaman pribadi gue. Gue nggak ngomongin bashing project yang lain. Gue ngomong apa yang gue mengerti karena emang gue into Vivi. Dan gue percaya banget sama Marvel. Gue percaya banget dengan Disney. Apa yang Gary Vee pernah ngomong bahwa 99% project NFT yang keluar sekarang akan going to zero. More than likely nggak bakal di Disney. Nggak bakal di Marvel. More than likely adalah di project-project yang nggak jelas. Meme project. More than likely. Jadi, take that as an consideration ketika kalian mau jump into NFT. So, oke, gitu aja. Gue harap share gue hari ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka dengan konten gue, silakan follow YouTube gue, terus subscribe dan like. Itu akan memberi motivasi gue untuk bisa kasih konten-konten yang lebih baik lagi in the future. So, thank you.